Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin rahimakumullah, saat ini kita berada di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Kita bersyukur kepada Allah dipertemukan pada bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang peluang dilipat gandakan nilai amal seorang hamba, yang mudah-mudahan mengantarkan kita menuju kepada predikat yang sempurna sebagai insan beriman. Sesuai tujuan puasa itu sendiri adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi insan yang muttaqin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Kaum muslimin rahimakumullah, tema kita pada kajian pagi ini yaitu dinamika FKUP. Sebelum itu, maka saya memberikan ilustrasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal hijrah ke Madinah dengan para sahabatnya yang belum terlalu banyak pada waktu itu, yang dilakukan pertama di samping merintis membangun masjid, tapi dalam membangun kota Madinah melakukan koordinasi dengan berbagai masyarakat yang majmuk itu. Penduduk Madinah ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada yang menyembah berhala. Rasulullah Muhammad SAW dan pengikutnya dengan membawa ajaran Islam melaksanakan koordinasi dan menjadi kesepakatan bahwa apabila ada penduduk lain yang akan menghancurkan dan merusak Madinah, maka dihadapi bersama. Ini merupakan salah satu isi daripada piagam Madinah. Terkait dengan dinamika FKUP, sejak reformasi 1998 ada gejala disintegrasi bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Negeri yang didirikan berdasarkan kesepakatan atau dalam istilah Muhammadiyah adalah Darul Aqdi was Syahadah. Indonesia yang merupakan negara besar dan kaya akan sumber daya alam. Pulaunya mencapai 17.000 buah pulau lebih, kurang lebih 700 suku bangsa lebih, hampir 600 bahasa, juga bermacam-macam agama. Saat itu tokoh-tokoh agama sangat khawatir terjadinya perpecahan, lalu mereka menghimpun diri dalam wadah yang beliau beri nama FKAUP, yaitu Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, yang selalu dan terus-menerus melaksanakan koordinasi, khususnya di Malang. Kadang-kadang pertemuan itu dilaksanakan di kantor PDM, kadang-kadang dilaksanakan di kantor PCNO, kadang-kadang dilaksanakan di kantor agama-agama yang ada di kota Malang ini. Kemudian FKAUP itu direspon oleh pemerintah pusat, kemudian dirumuskan dan ditetapkanlah sehingga
terbitlah yang namanya PBM atau Peraturan Bersama Menteri nomor 8 dan nomor 9 Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tahun 2006. Kemudian selanjutnya tahun 2007 berdirilah FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Perlu penegasan, yang rukun adalah umat beragama, bukan agama yang dirukunkan. Karena apa? Agama sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Sedangkan tugas FKUB di tingkat kota dan kabupaten sesuai pasal 8 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri atau PBM, FKUB mempunyai 5 tugas pokok. Yang pertama adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat. Disinilah Aisyah, ormas keagamaan bisa terlibat untuk melakukan dialog guna menemukan sebuah solusi terhadap apa yang dihadapi bersama. Yang kedua, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat. Di sini pula lah kita sebagai ormas, Aisyah, Muhammadiyah, dan yang lainnya ini mempunyai wadah untuk menyalurkan aspirasinya lewat FKUB yang insya Allah kemudian nanti sesuai dengan tugas pokok FKUB yang ketiga, yaitu menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati atau wali kota. Sehingga kalau Aisyah misalnya menghadapi berbagai kendala, persoalan dalam melaksanakan tugas mulia dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat, maka bisa menyampaikan apa yang dihadapi atau permasalahan yang dihadapi itu kepada FKUB yang nanti akan dilanjutkan atau direkomendasi untuk disampaikan kepada wali kota untuk tambahan bahan kebijakan wali kota. Kemudian yang keempat, melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat. Ini juga sangat penting bagi tokoh-tokoh, pemuka-pemuka agama, pimpinan ormas untuk mendapatkan sosialisasi supaya mengetahui aturan-aturan yang harus dijadikan sebagai landasan dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima, memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. Jadi setiap agama, yang 6 agama itu, apabila akan mendirikan tempat ibadah, maka harus mendapatkan sebelum diajukan ke dinas perizinan atau wali kota, maka harus mendapatkan rekomendasi, salah satu diantaranya adalah dari FKUB. Tentu harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama harus dipenuhi adalah mendapatkan dukungan 60 KK dari masyarakat setempat yang dibuktikan dengan fotokopi KK yang masih berlaku. Yang kedua, harus menunjukkan bukti adanya pengguna dari tempat ibadah tersebut minimal 90 orang yang dibuktikan dengan KTP yang masih berlaku. Kemudian juga di situ ada surat keterangan dari lurah bahwa di tempat akan didirikan ya tempat ibadah tersebut situasi kehidupan masyarakatnya adalah dalam keadaan kondusif. Nah, kemudian setelah diserahkan kepada FKUB, kemudian diteliti persyaratannya secara administrasi, kemudian dilakukan survei ke lapangan, benar-benar itu layak atau tidak, barulah kemudian FKUB menerbitkan rekomendasi yang dilampirkan dalam pengajuan perizinan pendirian rumah ibadah tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah untuk terwujudnya
situasi kehidupan yang kondusif, yang harmonis dalam masyarakat, maka memang perlu aturan-aturan. Jadi kalau dulu sebelum ada BBM, sebelum ada FKUB, seringkali terjadi sengketa terkait dengan pendirian rumah ibadah. Karena apa? Umat beragama atau tokoh agama di suatu tempat begitu saja mendirikan rumah ibadah. Tapi setelah ada persyaratan, dukungan, 60 kakak, 90 pengguna, ditata sedemikian rupa, maka tidak seenaknya begitu saja mendirikan rumah ibadah. Dan alhamdulillah, mulai tahun 2007 sampai tahun 2020 saat ini, tidak lagi terjadi sengketa atas didirikannya rumah ibadah. Karena kita memberikan penyuluhan, kita mensosialisasikan aturan-aturan tersebut kepada tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Inilah salah satu di antara tugas FKUB, dan saya rasa sangat penting kita terlibat di dalamnya. Di Kota Malang ini penduduknya 917.000 jiwa. Ini selain mahasiswa. Nah, di antara 917.000 jiwa itu, umat muslim masih menduduki mayoritas 90% lebih, yaitu masih 800.000 lebih. Sedangkan umat Kristen penduduknya atau pemeluknya di Kota Malang ini mencapai 51.000 jiwa dengan tempat ibadah 111 gerejanya. Kemudian umat Katolik pemeluknya sebanyak 34.000 dengan 8 gerejanya. Kemudian umat Buddha 4.000 lebih dengan 5 viharanya. Kemudian umat Hindu ini hampir 2.000 dengan 5 viharanya. Umat Konghucu hanya 109 dengan 1 kelenteng, yaitu kelenteng Ing Ang Kiong di Jalan Marta Dinata itu. Kemudian masih ada lagi, yaitu sesuai dengan putusan MK, yaitu ada penghayat. Karena ini bukan agama, maka tidak masuk pada FKUB. Dia adalah termasuk budaya, tapi pengikutnya ada 104 orang. Ini penghayat. Kemudian kalau tadi sudah saya sebutkan tempat-tempat ibadah agama-agama itu, umat muslim di Kota Malang ini mempunyai 590 masjid, 1029 langgar dan musola sebagai tempat ibadah mereka, termasuk yang dikelola oleh Muhammadiyah ataupun Aisyah. Inilah kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu Aisyah yang kami hormati, yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadikan tambahan pengetahuan bagi kita, dan apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kami siap untuk, insya Allah siap untuk memberikan jawabannya. Demikian, tentu ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.